Halo para sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Oke ya. Jadi saya sekali lagi ucapin agar Anda tetap sehat dan tetap profit, baik yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Rusia, Jerman, dan dimanapun Anda berada ya. Tetap semangat menghadapi situasi yang ada saat ini. Oke, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita perbincangkan saat ini. Oke ya. Belakangan kita tahu bahwa di Indonesia terutama diramaikan dengan berbagai keluhan penipuan yang katanya dijanjiin trading tapi ternyata itu hanya judi gitu ya. Salah satunya seperti yang kita tahu yaitu adalah masalah binary option, itu yang pertama, sehingga banyak teman-teman yang kena. Jadi sebetulnya kalau orang sudah jadi murid saya maupun di channel saya, kalau dia mau dengar itu, saya tiap kali suka bicara bahas masalah itu. Hati-hati dengan yang begitu-gitu ya. Tawaran sesuatu yang too good to be true itu perlu dipikir ulang teman-teman. Kalau segampang itu nggak ada orang miskin lagi ya. Saya selalu ngomong begitu kan ya. Tapi ya itulah ya. Jadi sehingga saya kadang setuju juga ada YouTuber yang mengatakan sebetulnya tidak semata-mata yang disalahkan itu afiliatornya. Oleh karena orang yang ditawarin itu kan hatinya juga mengandung greedy, mengandung ketamakan gitu. Sehingga ya kita boleh dibodoh-bodohin tapi jangan kita jadi bodoh katanya kan ya. Saya sangat setuju itu kan. Dan kemudian hal yang menarik itu adalah mereka itu selalu memflexingkan gitu ya. Artinya menunjukkan harta di luar kewajaran kalau dari trading gitu. Oke. Ya teman-teman, kita berpikir secara logik dan secara sehat ya. Saya selalu katakan di dalam trader. Tetapi ya itulah ya, kalau nggak kena begini kan tidak ini kita nggak kapok-kapok ya kan ya. Ada yang sudah kena masuk lagi ya, kena lagi gitu loh kan. Ya begitulah ya. Oke, nah sebetulnya itu baru pertama ya. Pertama kita tahu itu masalah binary option. Yang kedua, masalah kedua adalah masalah robot trading kan, yang banyak jadi masalah nggak bisa WD saat ini kan. Ada yang masuk sampai miliaran gitu saya dengar ya. Nah itu teman-teman, saya juga selalu ungkapkan bahwa kita bedakan antara robot yang benar real dan robot yang tidak real dalam dunia trading. Itu memang bagi saya dari dulu itu adalah money game gitu ya. Sekarang begini teman-teman, saya harus kasih tahu teman-teman ya, bahwa sebetulnya kalau namanya trading itu secara benar ya, meskipun dia pakai IR robot, tapi kan dia trading dengan robot dengan benar. Itu pertama, itu robot itu tidak memilih broker manapun. Namanya software kok itu kan ya. Itu yang penting MetaTrader 4 bisa dikasih di mana aja bisa berjalan kok. Tidak mesti harus pilihan broker tertentu. Itu pertama. Kedua, namanya trading teman-teman, itu tidak bisa dipatok sehari sekian persen, itu enggak ada, itu enggak bisa itu. Itu sudah kejanggalan sebetulnya kalau dipatok itu ya. Kalau dipatok 1%, kenapa patoknya 1%? Kalau mau dipatok, kalau saya patok, kalau mau patok 100% aja. Itu sudah dipatok gitu kan. Nah, itu sudah enggak ini. Jadi market itu sejak prinsip itu tidak ada yang tahu, teman-teman. Oke. Nah, kita harus berpikir logika seperti itu. Nah, sehingga kita barulah sekarang ya. Tapi kalau awal kalau kita ngomong itu kan mereka itu terutama leader-leader ini kan kadang-kadang ini yang jadi influencer ini. Ya, saya harap mereka bisa ditangkap-tangkapin polisi juga ini kan ya. Mereka inilah sebetulnya yang jadi disuruh cari mangsa itu kan, korban itu kan. Ya, mereka mau, wah saya diuntungkan. Ya, Anda diuntungkan begitu karena Anda itu memakan uang di bawahan Anda ya kan. Ya, Anda diuntungkan ya kan, tetapi kan atas penderitaan orang yang Anda ajak gitu. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab Anda? Anda bisa nikmati mobil yang Anda itu bangga-banggakan gitu kan. Ya. Jadi kadang-kadang saya dengar itu kesel gitu ya, leader-leader ini ya. Jadi mereka bangga itu ya menikmati hasil penderitaan orang lain. Kita boleh bangga kalau itu hasil trading kita sendiri gitu kan ya. Itu ya. Jadi nah itulah teman-teman ya. Jadi saya selalu ingatkan kepada teman-teman, kalau Anda saat ini sudah jadi korban, mau apalagi Anda harus siap relakan, karena ini ya Anda rasanya sih sulit ya untuk Anda bisa WD kembali normal. Itu nggak ada mungkin, karena uang Anda itu tidak ditradingkan sebetulnya, uang Anda itu diputar-putar oleh mereka gitu ya. Nah kan lama-lama akhirnya mereka cari
cari jalan keluarnya kan nggak berhasil, ya mereka kejebak gitu, kayak kita lihat sekarang sudah ditangkap oleh polisi itu ya. Dan kita memang lihat jelas-jelas mereka bikin conference untuk cari jalan keluarnya kan bisa ketahuan gitu, bisa kerekam semua. Nah itulah ya, artinya Tuhan itu sudah membuka mata gitu kita ini ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, hati-hatilah ya, kalau Anda mau terjun di dalam dunia, Anda harus betul-betul ambil satu waktu untuk Anda betul-betul harus belajar dengan benar. Yang ketiga, ada 3 persoalan. Pertama, masalah binary option ya, banyak orang jadi korban. Kedua, masalah robot trading, banyak jadi korban. Dan yang ketiga teman-teman, yang banyak menghubungi saya seringkali juga jadi korban para marketer yang tidak bertanggung jawab. Ya kan, bagaimana caranya? Ya saya lihat ya, banyak orang sampai ke voting itu sampai miliaran. Ya, ini orang ini sebetulnya nggak tahu mereka sebenarnya para pihak broker itu mendidik mereka, atau hanya yang penting mereka sudah disuruh cari target aja begitu ya. Banyak orang hanya juga karena tergiur dengan janji-janji yang tidak benar itu oleh para marketer itu, selalu kirim dia screenshot ya, padahal dalam nasabah dia pertama mungkin 1000 nasabah, 1 yang biru diambil buat screenshot, lalu dibilang itu ya, suruh tawarin masuk ke tempat dia, lalu bisa menang seperti itu. Akhirnya kejebak gitu ya, dikasih saran-saran yang tidak benar gitu ya. Seringkali misalnya gold ya, dalam keadaan tinggi-tingginya disuruh buy, lalu dibawa ketika sudah jatuh dalam rendah-rendahnya disuruh locking pakai sell, akhirnya kekunci begitu. Nah ini yang sering terjadi kan. Nah teman-teman, kadang-kadang ada kelemahan saya melihat itu ya, kadang-kadang kasihan gitu ya bagi teman-teman kejebak. Kadang-kadang ngomongnya aduh ruginya sekian miliar, tapi kalau suruh belajar kadang-kadang uangnya nggak seberapa, dia nggak mau gitu. Nah, kadang-kadang ya begitulah ya, resikonya lah gitu loh kan. Jadi teman-teman, sekali lagi bagaimana caranya kita menjadi smart trader di dalam dunia ini? Pertama, ketahuilah logikanya bahwa dunia ini adalah dunia instrumen global gitu ya, instrumen trading dengan pasar global begitu. Jadi Anda ya bisa di trading di mana saja, itu tidak jadi persoalan. Jangan terikat pada satu sistem, apalagi tawaran dengan sistem network begitu. Itu jelas sudah nggak beres begitu. Oke ya, kalau mau jadi pinter. Kedua, Anda harus belajar sendiri. Jangan pernah mempercayakan uang Anda kepada siapapun, ya kan? Termasuk kepada marketer, ya, kepada robot trading, kepada afiliator atau siapapun, ya kan? Ya. Jadi sadar teman-teman, ya kan? Jadi ketiga teman-teman, ya, jangan gampang melihat profit orang. Kalau orang-orang selalu show profit, itu tanda tanya besar teman-teman, untuk apa dia show kepada Anda, ya kan? Orang punya profil diam-diam gitu loh, ya kan? Ngapain gitu loh? Ya, berarti dia ada sesuatu untuk menjadi Anda jadi target, maka dia berusaha kirim sesuatu buat Anda. Ya, jadi kemudian teman-teman, namanya dunia trading itu tidak ada nama fixed income. Tetapi apakah bisa profit konsisten? Bisa. Profit konsisten bukan berarti fixed income. Kalau fixed income Anda hanya ada di deposito aja gitu. Ya, jadi namanya profit konsisten. Bisa jadi kadang loss, kadang profit, tetapi overall pertumbuhan akun Anda misalnya dalam sepanjang tahun harusnya bertumbuh gitu loh. Itu baru konsisten namanya. Bukan konsisten hari ini 100%, 200%, besok margin. Bukan itu konsisten. Ya, jadi aset Anda dari tahun ke tahun semakin bertumbuh, dan jangan berharap ini mau percepatan gitu. Nah, ini yang jadi persoalan kan ya. Nah, sehingga kenapa Anda kejebak? Karena mau cepat kaya, itu jadi persoalan, dan logika Anda sudah nggak mikir gitu loh. Oke ya, itu yang penting. Dan berikutnya saya selalu katakan, poin berikutnya, kalau Anda mau serius di dunia ini, Anda nggak ada cara lain, Anda harus belajar sendiri. Cari mentor yang Anda percaya. Nggak ada cara lain. Ya, nggak ada namanya instan. Kalau ada instan, saya selalu katakan tidak ada orang miskin lagi. Ya, nah kalau kita pikir orang Indonesia begitu hebat bikin robot, ya kan? Masa itu ya para fund manager dari luar negeri nggak datang ke Indonesia gitu untuk belajar sama Indonesia? Atau mungkin yang bikin robot ini diundang langsung ke perusahaan mereka, di perusahaan luar sana itu banyak perusahaan sedang mencari fund manager yang bisa itu kok, ya kan? Yang profesional kok gitu loh.
Dan kemudian coba kita berpikir ya, saya selalu orang kalau datang tawarin saya robot, saya selalu katakan, lu tawarin per bank aja lah, ya kan? Loh, bank-bank itu mereka trader semua loh teman-teman. Ya kan, masa kalau robotnya bisa bagus gitu, mereka cari sasarannya sama orang-orang yang hanya biasa-biasa. Kenapa mereka nggak cari perusahaan-perusahaan finansial ya, terutama bank gitu kan? Ya kan? Atau malah berpikir begitulah ya kan, masa sih gubernur BI kita itu nggak akan cari mereka gitu kan? Kalau mereka bisa mendatangkan profit konsisten kayak begitu. Kenapa mereka nggak mau? Karena mereka tahu kok itu adalah semua itu permainan. Itu bukan real trading teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman mau terjun dalam dunia ini, tidak ada cara lain selain Anda belajar sendiri secara manual. Nah, itu yang penting teman-teman. Oke? Jadi teman-teman, jadilah smart trader ya, yang berlogika dan yang berpikir logik tentunya. Oke? Salam sukses, salam profit untuk Anda semua.